Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan fisiologi tanaman pada materi tentang respirasi. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang lalu tentang proses respirasi yang ada tahapan pertama, yaitu pada tahapan respirasi dalam menghasilkan asam pirufat. Nah, respirasi ada dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob atau tanpa oksigen. Respirasi di atas dibedakan setelah terjadinya glikolisis berdasarkan tersedianya atau tidak tersedianya oksigen. Respirasi aerob. Respirasi aerob ini terjadi di dalam mitokondria, di mana akan terjadi oksidasi asam pirufat menjadi karbon dioksida dan H2O melalui lintasan atau tahapan asam trikarboksilat atau dikarboksilat. Urutan reaksinya berlangsung secara siklis atau siklus asam trikarboksilat atau SAT, atau disebut juga siklus asam sitrat yang merupakan intermediat trikarboksilat atau siklus Krebs. Nah, ini adalah siklus Krebs. Yang terjadi adalah reaksi kimia sebelum masuk siklus Krebs, terjadi perubahan asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi menghasilkan asetil-CoA dan karbon dioksida serta NADH. Kemudian selanjutnya di dalam siklus Krebs, asetil-CoA akan berkondensasi dengan air dan asam oksal-asetat membentuk asam sitrat. Kemudian berubah menjadi isositrat. Nah, isositrat mengalami dekarboksilasi dengan mengeluarkan karbon dioksida sehingga terbentuk alfa ketoglutarat dan NADH. Alfa ketoglutarat mengalami dekarboksilasi dan juga mengeluarkan karbon dioksida dan kondensasi H2O menghasilkan suksinat dan NADH serta ATP. Suksinat berubah menjadi fumarat menghasilkan FADH2, sedangkan asam fumarat mengalami kondensasi dengan H2O membentuk asam malat. Nah, asam malat berubah menjadi oksal asetat menghasilkan NADH. Demikian seterusnya, oksal asetat akan mengikat asetil-CoA menghasilkan asam sitrat lagi dan seterusnya. Nah, berikut adalah gambaran terjadinya proses respirasi aerob secara lengkap dengan sejumlah energi yang dihasilkan. Diawali dengan lintasan glikolisis, terjadi peruraian glukosa menjadi asam pirufat dan dihasilkan 2 NADH dan 4 ATP. Nah, sebelum masuk ke siklus Krebs, asam pirufat dipecah menjadi asetil-CoA dengan dihasilkan 2 NADH. Dalam siklus Krebs, asetil-CoA bergabung dengan oksal asetat membentuk asam sitrat dan seterusnya sampai dengan terbentuk kembali oksal asetat yang akan mengikat asetil-CoA dengan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Nah, hasil energi keseluruhan dari respirasi aerob ini yaitu 10 NADH dan 2 FADH2 dikonversi melalui transfer elektron menghasilkan 32 ATP dan 6 ATP sehingga ada 38 ATP. Atau hasil bersihnya adalah 38 ATP dikurangi 2 ATP yang digunakan pada awal proses glikolisis. Nah, kemudian dilanjutkan dengan respirasi anaerob. Jadi respirasi anaerob ini terjadi tanpa adanya atau ketersediaan O2 atau kekurangan O2, sehingga disebut juga dengan fermentasi. Nah, dalam proses respirasi anaerob ini akan merubah asam pirufat menjadi karbon dioksida dan etil alkohol. Nah, reaksi terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, asam pirufat mengalami dekarboksilasi menjadi karbon dioksida dan aspargit. Kemudian pada tahap kedua, aspargit dengan NADH dan H akan menjadi etil alkohol dan NADH2.
Nah, kemudian ada fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Jadi fotorespirasi adalah respirasi yang hanya terjadi pada saat ada cahaya atau sinar matahari. Ada beberapa hal yang membedakan antara fotorespirasi dengan respirasi biasa. Yaitu di sini respirasi ini menggunakan substrat karbohidrat, lemak, protein yang tempatnya adalah di sitoplasma dan mitokondria dan terjadinya pada siang dan malam. Hasilnya adalah ATP dan NADPH. Ini terjadi pada tanaman C3 dan tanaman C4. Nah, sedangkan fotorespirasi ini adalah menggunakan substrat glikolat, tempatnya di sitoplasma, mitokondria, kloroplast, peroksisom yang terjadi pada saat ada sinar matahari saja. Hasilnya adalah H2O2 atau peroksida yang terjadi pada tanaman C3 saja, atau di tanaman C4 sangat kecil atau sangat rendah. Nah, kemudian laju respirasi ini merupakan ukuran tingkat kecepatan reaksi respirasi yang ditunjukkan dengan koefisien respirasi. Nah, koefisien respirasi atau KR ini adalah merupakan perbandingan antara banyaknya molekul CO2 yang dihasilkan dengan banyaknya molekul O2 yang digunakan. Nah, kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses respirasi, yaitu yang pertama, temperatur meningkatkan respirasi sampai dengan batas tertentu sesuai dengan aktivitas enzim. Kemudian yang kedua, ketersediaan oksigen meningkatkan respirasi. Kemudian yang ketiga, karbon dioksida menjadi pembatas respirasi. Bila mana CO2 di udara tinggi, maka O2 menjadi rendah, sehingga respirasi juga rendah. Kemudian yang keempat, sinar matahari atau cahaya ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap respirasi melalui yang pertama adalah peningkatan temperatur, ya, ini akan meningkatkan respirasi. Dan yang kedua, peningkatan ketersediaan hasil fotosintesis sebagai substrat respirasi. Kemudian yang kelima adalah garam mineral. Ketersediaan garam mineral meningkatkan hasil fotosintesis sehingga substrat respirasi makin tersedia dan respirasi akan meningkat. Yang keenam, stimulasi mekanik. Luka dan infeksi pada bagian tanaman menstimulasi tanaman untuk menutup dan menyembuhkan luka. Untuk itu diperlukan materi atau substansi untuk membentuk sel-sel baru yang dapat dihasilkan dari respirasi. Oleh karena itu, respirasi akan meningkat. Nah, demikian perkuliahan fisiologi tanaman tentang respirasi. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dari materi-materi yang ada di buku yang sudah tersedia. Tetap sehat, semangat. Saya tutup perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.